Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan semangat untuk terus mengikuti pelajaran yang Ustadz bagikan kepada antum semua. Ustadz juga berdoa kepada Allah, semoga dengan kita mempelajari ilmu mustalahil hadis ini, kita semakin cinta, semakin semangat, semakin peduli dengan agama Allah, semakin memperjuangkan Islam dan membersihkan agama Islam ini dari segala yang mengotorinya. Dan Ustaz juga memohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik untuk terus berada di jalan yang lurus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ananda kami rahimani wa rahimakumullah, apa yang kalian lihat di layar yaitu ilmu mustalahil hadis. Ini adalah Syekh Mahmud At-Tahan yang mengarang buku Taisir Mustalahil Hadis, yang mana buku beliau ini adalah buku yang komplit dan yang terbaik saat ini atau di zaman ini dalam mengkaji ilmu mustalahil hadis. Dan insyaallah taala pada hari Senin 12 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Agustus 2020, kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari ilmu mustalahil hadis. Anak-anak kami, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz memulai, alangkah baiknya kita membaca hadis suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau As-Sunan. Kata Al-Imam Abu Dawud, haddatsana Amru ibnu Marzuq. Mendapatkan hadis Imam Abu Dawud dari Amr bin Marzuq. Amr bin Marzuq berkata, akhbarana Syu'bah, mengkhabarkan hadis kepada kami Syu'bah. Syu'bah an Qatadah, Qatadah an An-Nadir bin Anas, An-Nadir bin Anas an Zaid ibni Arqam, Zaid ibni Arqam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sanad hadis. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil hushush muhtadaratun, fa idza ata ahadukum al-khala falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri oleh syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, maka ucapkanlah doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Ucapkan doa a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. Hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Artinya makbul, diterima. Sehingga kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Karena ini merupakan petunjuk Nabi. Nabi SAW yang menyampaikan hal ini kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam kepada An-Nadir bin Anas. An-Nadir bin Anas kepada Qatadah. Qatadah kepada Syu'bah. Syu'bah kepada Amr bin Marzuq. Amr bin Marzuq kepada Imam Abu Dawud. Dan akhirnya kita pun mengetahui hadis ini melalui riwayat Imam Abu Dawud rahimahumullahu jami'an. Kita yang belajar ilmu hadis harus membaca hadis, terutama kita membacanya dari kitab induk hadis, karena lengkap dengan sanad periwayatan. Dan ini merupakan biografi dari perawi hadis. Jadi perawi hadis bisa juga kita katakan pemilik riwayat hadis. Jadi yang memiliki riwayat hadis ini, itu yang paling pokoknya adalah Zaid bin Arqam, kemudian setelahnya An-Nadir bin Anas, kemudian setelahnya Qatadah, setelahnya Syu'bah, setelahnya Amr bin Marzuq, setelahnya Imam Abu Dawud. Dan inilah biografi ringkasnya. Dan ini tidak bisa kita baca, antum pause saja, ya, kemudian antum baca. Di sini adalah kurang lebih biografi ringkasnya. Dan biografi ringkas ini sangat penting sekali ketika kita mengetahui keadaan rawi, keadaan pemilik riwayat hadis. Karena riwayat itu adalah agama. Dan kita harus selektif kepada siapa kita mengambil riwayat agama kita. Harus selektif kepada siapa kita mengambil agama kita. Sehingga para ulama berupaya bagaimana mengetahui dengan detail semampu mereka setiap pemilik riwayat hadis. Apakah pemilik riwayat ini memang berhak diterima hadisnya ataukah tidak? Nah, untuk rincinya insyaallah akan kita bahas pada waktu yang tepat, insyaallah. Dan hadis dengan sanadnya, kemudian biografi yang ringkas ini, itu bisa kita dapatkan di sebuah aplikasi yang bernama Kitab 9 Imam. Ada versi desktopnya dan juga ada versi mobilenya. Sehingga kita yang tidak memiliki kitab induk hadis nggak punya alasan untuk nggak baca hadis dari kitab induknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita. Dan dengan kemudahan ini tidak berhak kita beranggapan atau tidak berhak kita beralasan nggak baca hadis dari kitab induk hadis karena nggak punya kitabnya. Di zaman ini, zaman now, telah Allah mudahkan sehingga ada aplikasi ini, bisa antum download dan silakan dibaca. Dan kitab ini ada versi berbayarnya, juga ada versi gratisnya. Yang jelas, download kitab 9 Imam ini aplikasinya dan baca hadis dari kitab induk hadis. Kenapa? Karena bila kita membaca hadis dari kitab induk hadis, berarti kita telah masuk di rute mengerti ilmu hadis. Kita belajar ilmu hadis, kalau tidak sering membaca kitab induk hadis, ini jadinya ya kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Karena ilmu mustalah hadis ini
diadakan itu karena adanya hadis-hadis Nabi dengan sanad periwayatan. Nah, kalau kita enggak membaca sanad periwayatan hadis, ya kita belajar ilmu ini melempem, tidak berfaedah, hanya sekedar menyelesaikan kurikulum. Tidak. Yang saya inginkan kita belajar ilmu hadis, kita semakin semangat untuk ilmiah, ya, di dalam mengemban agama Islam ini. Dan di antara caranya adalah kita membaca hadis dari kitab induk hadis. Nah, sehingga umat Islam mengetahui hadis-hadis nabinya langsung dari sumbernya. Kemudian anak-anak Ustaz rahimani rahimakumullah, kembali saya ingatkan agar antum semua memiliki niat yang soleh dan catat penjelasan yang Ustaz sampaikan. Niat yang soleh yaitu niat antum belajar untuk mengamalkan, untuk memperjuangkan, untuk mendakwahkan ilmu ini. Catat penjelasan, karena memang ilmu diikat dengan tulisan. Apalagi kita yang memang kualitas ingatannya itu tidak kuat, sehingga mencatat adalah cara terbaik untuk kita menjaga hafalan. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji al-khabarul mutawatir. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu, bahwasanya hadis sampai kepada kita itu ada yang secara mutawatir, ada juga yang secara ahad. Secara mutawatir artinya pemilik riwayat hadis tersebut sangat banyak, jumlahnya besar, sehingga mustahil mereka berdusta atas nama Nabi SAW. Adapun hadis yang sampai kepada kita secara ahad maksudnya adalah pemilik riwayat hadis tersebut hanya beberapa orang saja, sehingga dari hadis ahad inilah yang nantinya keluar hukum hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Adapun hadis mutawatir, ya tidak perlu ada hukum sahih, ada hukum hasan, karena yang namanya mutawatir itu sudah jelas kebenarannya. Tidak perlu lagi kita mencari tahu, meneliti periwayatan hadis tersebut. Sebagaimana Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, para penghafal Al-Quran sangatlah banyak, sehingga mereka mustahil berdusta atau menambah, mengurangi, mengganti ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Pasti dan pasti. Nah, di kali ini kita akan sedikit merinci dari khabar mutawatir ini, apa ta'rifnya, apa ta'rifuhu, pengertiannya apa, syurutuhu, syarat dikatakan hadis ini mutawatir, hukmuhu, nah, apa hukum yang berkaitan dengan hadis mutawatir, wujuduhu, keberadaannya bagaimana, banyak sedikit, amsilatuhu, contohnya apa, asyharul musannafati fihi, buku yang terkenal yang menghimpun hadis mutawatir ini apa. Anak-anak Ustaz rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di buku kalian bisa dilihat ya, al-mabahasul awal, al-khabarul mutawatir. Ustaz sengaja mengajar
di YouTube ini materinya itu ketik ya, bisa ketik di Word sehingga antum mengetahui baris yang benar dari teks Arab yang telah antum lihat di buku. Baik, sehingga tidak salah baca ya. Nah, jadi kita ingin mengkaji sedikit tentang al-khabarul mutawatir. Al-mabhasul awal al-khabarul mutawatir. Pembahasan pertama al-khabarul mutawatir. Ta'rifuhu, definisinya. Ma rawahu 'adadun katsir tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang besar, yang banyak, perawinya sangat banyak. Tuhilul 'adah, menurut kebiasaan mustahil tawatu'ahum, mereka berkomplot, alal kadzib, untuk berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut kebiasaan mereka mustahil berkomplot untuk berdusta. Ini definisinya. Ma rawahu 'adadun katsirun tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Syurutuhu. Nah, syarat hadis dikatakan mutawatir. An yarwihi 'adadun katsir. An yarwihi 'adadun katsir. Yang meriwayatkan hadis itu jumlahnya sangat banyak. Aqallul kathrah, sedikit, paling sedikit, asyratu ashkhas. Asyratu ashkhas, paling sedikit 10 orang. Kemudian yang kedua, antu jadul kathratu fi jami'i tabaqatis sanad. Jumlah yang banyak tersebut ada di semua tingkatan sanad, tabaqat sanad. Di tabaqat artinya adalah kalangan. Tabaqat artinya kalangan. Jadi tabaqat sanad itu dia secara garis besarnya itu ada 3. Yang pertama tabaqat sahabat, yang kedua tabaqat tabi'in, yang ketiga tabaqat tabi'it tabi'in. 3. Tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, dan tabaqat tabi'it tabi'in. Berarti jumlah yang banyak itu tetap ada di semua tingkatan sanad. Di tabaqat sahabat 10 orang minimal, di tabaqat tabi'in 10 orang minimal, dan di tabaqat tabi'in 10 orang minimal. Nah, itu diantara syaratnya. Yang berikutnya, antuhil 'adatu tawatu'am al-kadzib. Memang secara kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, itu jelas. Bi an yakunu min biladin mukhtalifa wa ajnasin mukhtalifa wa madzahiba mukhtalifa wa ma syabaha dzalik. Dan mereka ada dari negeri yang berbeda, bangsa yang berbeda, ya. Kemudian juga mazhab yang berbeda dan yang serupa dengan hal tersebut. Nah, kemudian syarat berikutnya ayyakuna mustanaddu khabarihim al-his. Sandaran hadis mereka itu panca indera. Seperti ucapan mereka ke qaulihim sami'na, kami mendengar. Mendengar panca indera. Aw ra'aina, kami melihat. Aw lamasna wa nahwuhu, kami menyentuh, atau yang sejenisnya. Makanya kalau hadisnya itu an, tadi kan an, sebagaimana yang tadi di hadis sebelumnya, ya, an Syu'bah, ya akhbarana Syu'bah an Qatadah. Nah, kalau udah ada an itu agak berat, bisa kita anggap itu hadis mutawatir, karena syaratnya harus panca indera dalam menerima hadis tersebut. Kami mendengar, melihat, menyentuh, seperti itu ya.
Nah, jadi ini diantara syaratnya, dan syarat ini sangat berat sekali atau sangat sulit ditemukan pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukmuhu, nah kalau kita mendapatkan hadis mutawatir, nah apa hukumnya? Yufidul ilmat daruri, ya, yufidul ilmat ad-daruri al-yaqini. Dia memberikan faedah ilmu yang harus diyakini. Fala yataraddad al-insan fi tasdiqih tasdiqan jaziman wala hajata ila al-mabhathi an ahwali ruwatihi. Manusia tidak ragu lagi di dalam membenarkannya dengan pembenaran yang kokoh. Tidak butuh lagi kepada mencari atau membahas perihal pemilik hadisnya. Jadi sudah jelas, yakini tanpa lagi mencari tahu sanad periwayatannya, ya, meneliti setiap pemilik hadisnya, nggak perlu lagi karena sudah mutawatir. Nah, oke, sekarang ada nggak hadis yang seperti ini? Thayyib, yujad adadun la ba'sa bihi. Nah, ditemukan beberapa hadis minal ahadis al mutawatirah, yang mutawatir ada, walakinnaha qalilatun jiddan. Tetapi hadis mutawatir ini sedikit sekali binisbati ila ahadisil ahad, bila dibandingkan dengan hadis-hadis ahad. Nah, amthilatuhu, apa contoh hadis mutawatir? Contohnya hadisul haud, hadis tentang telaga Nabi, ini mutawatir. Hadis al-mashi alal khuffain, hadis mengusap dua khuf, mengusap di atas dua sepatu ketika berwudu, ini mutawatir. Hadis tentang nadarallahu mra'an, tentang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan hadis lalu memahaminya, lalu menyampaikannya. Karena bisa jadi orang yang menerima hadis dari dia lebih memahami terhadap apa yang dia bawa. Ini juga keutamaan tentang orang yang mempelajari ilmu mustalahil hadis. Karena tatkala kita ingin menyampaikan sebuah hadis, kita harus pastikan dulu ini memang benar dari Nabi. Kalau tidak, maka kita mendapatkan ancaman sebagai seorang pendusta atas nama Nabi. Na'udzubillah. Contoh-contohnya. Nah, kalau mau lebih lanjut terhadap contoh-contoh hadis mutawatir, bisa antum lihat di Ashharul, ya, ashhur nih, ashhar. Salah ketik Ustaz ya. Ashharul musannafati fi. Ya, ada buku yang sangat terkenal dalam mengumpulkan hadis-hadis ini. Bisa antum download, ini kitabnya Al-Azhar Al-Mutanathiratu fil Akhbaril Mutawatirah Lisuyuti. Ini bisa antum cari di internet, dan ini ada versi PDF-nya. Atau ini Qatful Azhar Lisuyuti, atau Nazmul Mutanathiri minal Hadisil Mutawatir lil Kattani. Bisa antum cari. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut hadis-hadis tentang hadis yang sampai kepada kita secara mutawatir, bisa antum lihat, antum baca di kitab yang tadi Ustaz telah sebutkan. Ya. Thayyib. Baik. Berikutnya, ada khobar mutawatir yang riwayatnya itu secara lafzi dan ada juga secara maknawi. Baik, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Yang lafzi itu apa? Yang lafzi itu apa? Baik ya. Oh, untuk yang tadi penjelasan tadi, yang bagi yang tidak punya buku ya, bagi yang tidak punya buku,
nanti bisa lihat bacaannya, itu bacaan teks Arabnya di kolom deskripsi, ya, di kolom deskripsi. Baik, berikutnya pembagian hadis mutawatir. Baik, hadis mutawatir itu ada secara lafzi, al-mutawatir al-lafzi, dan ada juga al-mutawatir al-ma'nawi. Baik, al-mutawatir al-lafzi yaitu ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Hadis yang lafaznya dan maknanya mutawatir. Jadi yang lafzi maksudnya lafaz dan maknanya itu mutawatir. Contoh hadis, misaluhu, contohnya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis, siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kebenarannya. Rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan. Hadis ini diriwayatkan sekitar 73 sampai 79 sahabat. Wastamarrat al-kathrah, dan jumlah yang banyak ini terus ada di setiap di setiap tabaqatis sanad, di setiap tingkatan sanad. Ya, sahabat sekitar 73 sampai 79. Itu tingkatan tabi'in juga 73 sampai 79. Tingkatan tabi'in juga 73 sampai 79. Itu dia. Dikatakan hadis ini mutawatir. Ada juga mutawatir maknawi, yaitu ma tawatara maknahu duna lafzihi. Jadi kalau yang mutawatir maknawi itu yang mutawatir maknanya aja, ada lafaznya enggak, lafaznya enggak. Nah, contohnya apa? Misalu ahaditsu raf'il yadain, seperti hadis tentang mengangkat kedua tangan fit doa, dalam berdoa. Memang kita tidak menemukan ada teks atau lafaz hadis khusus yang Nabi SAW memerintahkan kita berdoa dengan mengangkat tangan, yang khusus tentang hal itu. Akan tetapi faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati haditsin, kullu haditsin fihi annahu rafa'a yadayhi fit du'a. Nah, kan tetapi ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 100 hadis. Setiap hadis di dalamnya menjelaskan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Jadi perihal Nabi mengangkat tangan itu kurang lebih 100 hadis. Walakinnaha fi qadaya mukhtalifah, dan hal tersebut juga di dalam kondisi yang berbeda-beda. Wal qadrul mushtarak bainaha, dan tatkala digabung semua hadis-hadis tersebut, wa huwa raf'u inda ad-du'a. Ternyata Nabi SAW mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Tawatara bi'tibari majmu'it turuq. Dia mutawatir bila dilihat dari kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kurang lebih pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat antum semua, dan harap dipahami, terutama hafalkan definisi-definisi. Ini sangat penting sekali, karena dengan kita menghafal definisi, maka salah satu kunci ilmu telah ada pada diri kita. Demikian juga saya ingatkan, catat penjelasan Ustadz, karena kemungkinan saat ujian nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan apa yang Ustadz jelaskan, tidak terkait dengan apa yang tertulis di dalam buku. Demikian, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.